Iwan Bule dan pengurus PSSI penuhi panggilan TGIPF. Ketua PSSI Muhammad Iryawan memenuhi panggilan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGIPF untuk membahas tragedi Kanjuruhan Selasa 11 Oktober 2022 siang waktu Indonesia Barat. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu didampingi pengurus PSSI lainnya. Rombongan PSSI tiba menggunakan bus putih di kantor Kemenko Polhukam pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Dalam rombongan tersebut terdapat Muhammad Iryawan, Waketum Iwan Budianto, Sekjen Yunus Nusi, hingga Badan Yudisial PSSI. Kedatangan Iwan Bule dan perwakilan PSSI untuk memberikan klarifikasi kepada TGIPF terkait tragedi Kanjuruhan. Sekjen Yunus Nusi menegaskan pihaknya akan memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh TGIPF. Perwakilan FIFA datang ke Indonesia dan temui Ketua PSSI. Perwakilan FIFA, Niko Nuvanasa datang ke Indonesia dan berkunjung ke kantor PSSI di GBK Arena, Jakarta Pusat pada Senin 10 Oktober 2022. Posisi Niko Nuvanasa di FIFA adalah FIFA Development Project Coordinator. Niko Nuvanasa bertemu dengan Ketua PSSI Muhammad Iryawan, Wakil Ketua PSSI Iwan Budianto, Sekjen PSSI Yunus Nusi, dan Wakil Sekjen PSSI Maiki Ira Puspita. Kedatangan FIFA ke Indonesia buntut dari tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 yang merenggut sedikitnya 132 korban tewas dan 300-an luka-luka. Iryawan mengungkapkan isi pertemuan dan pembahasan dengan Niko Nuvanasa termasuk merumuskan langkah dan solusi terbaik untuk sepak bola Indonesia. Sintayong panggil 11 pemain Persija untuk TC Timnas U20. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong memanggil 11 pemain Persija Jakarta untuk pemusatan latihan di Jakarta, Turki, dan Spanyol. Namun 2 pemain Persija tidak dapat bergabung dengan Timnas Indonesia U20 karena cedera. Keduanya adalah Cahya Supriyadi dan Resya Aditya Nugraha. Praktis jumlah pemain tim berjulukan Macan Kemayoran itu di Timnas Indonesia U20 berkurang menjadi 9 nama. Kesembilannya adalah Alfrianto Niko, Doni Tripamungkas, Franky Wisa, Ginanjar Wahyu, Muhammad Ferrari, Ahmad Maulana Syarif, Dia Sayyid Al-Hawari, Muhammad Raihan Putra, dan Teguh Raza Farezi. 7 dari 9 pemain Persija itu telah menjadi anggota Timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Timnas Indonesia U20 belum berangkat ke Eropa. Keberangkatan Timnas Indonesia U20 ke Eropa tertunda. Tim berjulukan Garuda Nusantara itu masih menunggu penerbitan visa. Timnas Indonesia U20 akan menggelar pemusatan latihan di Antalya, Turki pada 10 Oktober sampai 5 November 2022 dan di Malaga, Spanyol pada 5 November sampai 4 Desember 2022. Garuda Nusantara dijadwalkan terbang ke Turki pada Senin 10 Oktober 2022, namun molor karena dokumen izin untuk masuk negara itu masih belum keluar. Untuk mengisi waktu, Timnas Indonesia U20 menggelar latihan di Jakarta pada Senin 10 Oktober 2022. Latihan tersebut diikuti oleh 31 pemain. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong dikabarkan memanggil 36 pemain untuk training center di Eropa. Sebanyak 31 nama telah mengikuti latihan pertama Timnas Indonesia U20 di Jakarta, artinya 5 personil masih absen. Fakhri Husaini kirim dukungan moral untuk Timnas Indonesia U17. Pelatih ternama Fakhri Husaini memberi dukungan moral kepada Timnas Indonesia U17 yang gagal menembus putaran final Piala Asia U17 2023. Fakhri menilai kegagalan adalah bagian dari kesuksesan pada masa depan. Pada jalur runner-up terbaik pada perebutan tiket Piala Asia U17 2023, Timnas U17 menghuni posisi ke-7 dari 6 kuota yang tersedia. Fakhri Husaini tetap berterima kasih atas perjuangan pemain Timnas Indonesia U17 meski gagal melangkah ke putaran final. Fakhri Husaini berharap pemain Timnas Indonesia U17 tak berlarut-larut dalam kesedihan dan kekecewaan. Fakhri meminta pemain tim Garuda Asia untuk segera bangkit karena jalan karir masih panjang. Bima Sakti tak mau gantikan Sintayong. Bima Sakti buka suara terkait kabar bakalan menggantikan pelatih Sintayong di SEA Games tahun depan. Dia mengaku kalau masih ada pelatih lain yang lebih kompeten. Seperti diketahui, Sin memang tak mungkin menggarap semua agenda pada Timnas Indonesia sejumlah kelompok usia dari Desember 2022 hingga 2023. Diketahui dalam rentang waktu itu ada sejumlah ajang yang akan diikuti Indonesia U19 sampai senior. Nah, belakangan muncul nama Bima Sakti yang disebut akan menggantikan Sin khusus di SEA Games. Namun pelatih Timnas U17 Indonesia itu tampaknya tak mau. Sebelumnya Ketua PSSI Muhammad Iryawan menyebut kalau pelatih pengganti nantinya jelas juga akan persetujuan Sin, sebab Sin nantinya akan difokuskan untuk Piala Dunia U20 2023.
PT LIB siapkan opsi dan skenario kelanjutan Liga 1. PT Liga Indonesia Baru LIB harus memutar otak terkait kelanjutan kompetisi Liga 1 2022. Banyak opsi dan skenario yang sedang disiapkan untuk melanjutkan Liga. Liga 1 saat ini sedang rehat sejak terakhir kali digelar laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Laga itu kemudian berakhir tragis karena tewasnya 132 orang akibat kericuan selesai laga. Presiden RI Joko Widodo meminta gelaran sepak bola untuk rehat sampai waktu yang tak ditentukan. Harus ada evaluasi total tentang keamanan dan keselamatan penyelenggara laga sepak bola. Penundaan kompetisi ini membuat nasib Liga 1 bakal molor. Awalnya jadwal kompetisi yang disusun PT LIB akan berakhir pada April 2023. Selain masalah jadwal molor, banyak hal lain yang mesti dipertimbangkan PT LIB untuk memutar kompetisi lagi, termasuk 5 poin saran dari FIFA yang bisa dipertimbangkan untuk menjadi standarisasi penyelenggaraan laga sepak bola. Media Vietnam bahas Abdurrahman Iwan yang tak dilirik Indonesia. Abdurrahman Iwan yang punya orang tua asli Indonesia akan tampil di Piala Asia U17 2023 dengan membela Qatar. Hal itu pun disoroti media Vietnam. Seperti diketahui, timnas Indonesia U17 cuma akan menjadi penonton ketika gelaran Piala Asia U17 2023 berlangsung pada tahun depan. Salah satu kisah yang kemudian mencuri perhatian adalah kehadiran Abdurrahman Iwan yang memiliki orang tua asal Indonesia tapi bermain untuk timnas Qatar U17. Supporter Indonesia ramai membahas keberadaan Iwan dan skuad Qatar U17. Bahkan ada pula yang menyebutnya pengkhianat. Atas tudingan itu, Abdurrahman Iwan pun sudah merespons. "Aku belum pernah diberikan kesempatan untuk tampil di timnas oleh Indonesia," kata Iwan seperti dikutip dari media Vietnam The Tao 247. Media Vietnam itu lantas menambahkan tidak adanya kesempatan itulah yang kemudian membuat pemain kelahiran 2006 itu bulat memilih untuk dinaturalisasi Qatar dan kini menjadi bagian skuad 17 negara tersebut.